Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tegar tengkuk versus berserah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada kata pepatah yang berkata, jangan bermain api, nanti bisa terbakar. Artinya, jangan bermain-main dengan dosa saudara-saudara, karena sesal kemudian tidaklah berguna. Begitu hati kita lumpuh, kita pun akan habis sia-sia dalam penyesalan tanpa akhir. Jika hari ini kita masih mendapatkan kasih setia Tuhan, jangan tunda lagi untuk segera melakukan kebaikan sebelum semuanya terlambat. Jangan tegar tengkuk saudara-saudara. Jangan biarkan hati terus mengeras, karena itu akan membangkitkan kemarahan Tuhan seperti halnya yang terjadi pada bangsa Israel di zaman Musa. Bangsa Israel memang luar biasa bandalnya saudara-saudara. Berkali-kali Tuhan menunjukkan penyertaannya secara nyata. Berkali-kali pula mereka menunjukkan sikap tidak tahu berterima kasih dan terus saja mengecewakan Tuhan. Sudah dibebaskan dari perbudakan, malah sinis karena merasa sulit untuk melalui padang gurun di alam kemerdekaan. Diberikan tanah perjanjian yang begitu subur dan melimpah susu dan madunya, bukannya senang, tapi malah menjadi orang yang pesimis. Setelah mendapatkan tanah Kanaan saudara-saudara, apalagi yang terjadi? Malah mereka berkata semua itu mereka dapatkannya dikarenakan kehebatan dan kekuatan mereka. Kesombongan terjadi. Saudara yang terkasih, mereka bahkan berani berpaling dari Tuhan dan mengikuti ilah lain. Seperti inilah bentuk gambaran kekerasan tengkuk orang Israel di masa Musa. Padahal dalam Amsal 29 ayat pertama dikatakan saudara-saudara, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Artinya sikap tegar tengkuk hanya akan hanya akan mengantar hidup kita kepada bencana. Saudara yang terkasih, jadi bagaimana agar hidup kita tidak beroleh bencana, hukuman? Sapaan Tuhan saat ini mengajak kita untuk hidup berserah kepada Tuhan. Berserah berarti kita menyerahkan hidup ini, hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik suka maupun duka. Saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sehat walafiat hari lepas hari. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Saudara yang terkasih, inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilakan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-setengah,
bukan iman yang kaleng-kaleng, iman musiman, tetapi iman yang utuh dan kuat. Dalam 1 Petrus 5 yang ke-7 dikatakan, saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Percayalah dan berserahlah selalu pada Tuhan. Hanya saja pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita orang yang tegar tengkuk atau orang yang berserah pada Tuhan Yesus? Namun yang pasti, melalui sapaan Tuhan saat ini, kita diajak untuk memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan Yesus, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal atau salah dalam kehidupan kita. Ingat, tegar tengkuk hanya akan mendatangkan bencana, tetapi berserah kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu, berserahlah hanya kepada Tuhan, jauhkan sikap yang tegar tengkuk. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar, di mana firman-Mu mengajarkan, menekankan agar berserah hanya kepada Tuhan dan menyingkirkan dari hidup kami sikap yang tegar tengkuk. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berkatai. Kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga melaluinya mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, mereka beroleh kekuatan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pendengar, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Bapa di surga, buat yang sakit saat ini tergeletak di rumah sakit maupun di rumah oleh dikarenakan COVID-19 dan sakit penyakit yang lainnya, hamba memohon Tuhan jamah hidup mereka, alirkan kuasa-Mu di dalam tubuh mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengadu, karena memang tiada mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba tetap berdoa untuk seorang anak yang bernama Amsal Marga Hutapea. Begitu juga seorang ibu Boru Lumban Turuan yang masih tetap opname di rumah sakit dikarenakan COVID-19. Tuhan berkati mereka oleh kuasa-Mu. Izinkan mereka beroleh kesembuhan. Begitu juga Bapa untuk Laiku yang adalah hamba-Mu juga, Amang Sitanggang, jamah tubuhnya Tuhan, sehingga mengalir kuasa kesembuhan, sakitnya disembuhkan. Hamba percaya kuasa-Mu nyata, karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang tiada mustahil bagi-Mu. Bapa, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.